Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ala kulli hal, kita masih diberikan Allah kesempatan untuk dapat melanjutkan pembelajaran kita yang lalu. Untuk memulai pembelajaran kita, yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Semangat belajar PAI? Alhamdulillah. Masih belajar dari rumah. Kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai ulul azmi. Apakah ulul azmi itu? Ulul azmi terdiri dari dua kata, yaitu ulul yang berarti mempunyai dan azmi yang berarti teguh atau tekad yang kuat. Jadi, Rasul ulul azmi adalah Rasul yang memiliki atau yang mempunyai tekad dan keteguhan hati yang kuat. Lalu, siapa saja yang tergolong Rasul ulul azmi tersebut? Nah, simak dengan baik ya. Yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat dikisahkan Nabi Nuh menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kurang lebih 950 tahun. Walaupun dalam masa yang cukup lama, pengikut Nabi Nuh alaihissalam hanya sedikit. Termasuk keluarganya pun tidak mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Anak kesayangannya pun tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Anaknya bernama Kan'an. Hingga Allah menurunkan azab kepada kaum Nabi Nuh berupa banjir yang begitu besar. Dan yang selamat dari musibah tersebut hanyalah pengikut atau umat Nabi Nuh alaihissalam. Rasul ulul azmi yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah putra ajar, seorang pembuat patung yang digunakan untuk persembahan. Seluruh kaum pada saat itu menggunakan patung yang dibuat oleh ajar. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa Raja Namrud, raja yang sangat zalim. Walaupun ayah Nabi Ibrahim, Azar, dan Raja Namrud menentang dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap menyebarkan agama Allah dengan penuh kesabaran. Rasul ulul azmi yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah putra Imran dari Bani Israil. Nabi Musa hidup di masa Raja Fir'aun yang sangat kejam, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan siapapun yang menentang akan mendapatkan siksa yang sangat kejam. Nabi Musa alaihissalam terus saja menyebarkan ajaran agama Allah seraya berdoa agar memberikan teman dalam berdakwah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Musa dan menjadikan Nabi Harun alaihissalam sebagai kawan Nabi Musa dalam penyebaran ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul ulul azmi yang keempat yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa putra Maryam binti Imran yang atas kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala lahir melalui perantara ibu saja. Dalam menjalankan dakwahnya, Nabi Isa diancam dan akan dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya dengan cara mengangkat atau mi'raj. Sedangkan yang disalib pada saat itu
itu adalah Yahuza atau Yudas Iskariot. Dan Rasul Ulul Azmi yang kelima yaitu Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, Rasulullah Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai anak yang jujur. Dan karena kejujurannya, beliau mendapat gelar Al-Amin. Rasulullah diangkat menjadi Rasul di usia yang ke-40 tahun dan mendapatkan wahyu yang pertama kali di Gua Hira. Rasulullah berdakwah selama kurang lebih 23 tahun dan Allah mengaruniakan Nabi Muhammad SAW Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW wafat pada usia ke-63 tahun. Nah, soli-solihah semua, dari cerita Ulul Azmi tadi, menurut kalian apa yang bisa kita teladani untuk kehidupan kita sehari-hari? Tentu saja ada banyak sekali, dan di antara salah satunya adalah yang pertama, kita berusaha teguh, berusaha sabar dalam menuntut ilmu. Yang kedua, kita harus senantiasa sabar dalam beribadah, dalam mengerjakan setiap perintah Allah, dan sekuat tenaga untuk menjauhi segala yang Allah larang. Yang ketiga, sabar dalam mematuhi setiap perintah orang tua. Dan yang keempat, sabar dalam mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru kalian. Demikian penjelasan Rasul Ulul Azmi pada kesempatan kita kali ini. Semoga dapat dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat belajar PAI, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.